Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and no skip iklan ya guys. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan maskulin. Oke, maskulin. Six of Wands, the Queen of Wands, and the Fool. Two of Wands and the Page of Pentacles. Oh, kalau aku lihat maskulin banyak konflik batin ya. Cara untuk memenangkan perhatiannya feminim lagi tuh bagaimana kalau aku lihat. Tapi karena maskulin orangnya nggak sabaran, sehingga mencari dua pilihan lagi, yaitu mencari orang baru terus menerus ya, seperti itu. Dan aku lihat juga si feminim udah masa bodoh sih, kalau aku lihat udah nggak terlalu meributkan tentang komunikasi ataupun tentang perhatiannya ke feminim, udah nggak terlalu diributkan ya. Kalau jadi udah nggak terlalu maksa untuk perhatian sama feminim ya. Ini yang membuat maskulin jadi kayak ya udah deh, kalau maunya begitu ya udah gitu kan. Karena dia orangnya nggak sabaran untuk memperbaiki sesuatunya. Page of Swords, the Page of Wands, the Knight of Swords, the Knight of Wands, the Temperance, the Sun, and Seven of Wands. Ini orangnya juga masih munafik ya, maskulin ya. Masih memantau nih, gimana caranya bisa komunikasi lagi, berdamai dengan kamu, tapi dia mempertahankan tentang petualangan dia sendiri dengan orang baru. Coba mengimbangi situasinya. Dan dia coba berhati-hati juga ya untuk bisa mengirim kabar sama kamu. Dia harus bisa belajar sabar juga melangkah kalau dia ingin bahagia. Tapi ya itu dia masih dengan egonya. Ya, masih dengan egonya. Padahal si maskulin ini sudah terkena karma sebenarnya ya, dari permainan dia sendiri, dari janji-janjinya dia ya. Dia dihantui tentang karmanya dia, pembelajaran. Maskulin di sini memang banyak memantau sih kalau aku lihat. Dan dia masih ingin mempertahankan kebahagiaannya dengan kamu, ingin kembali, tapi dia juga nggak mau dihentikan langkahnya dia dalam kepuasan hatinya ataupun dirinya. Three of Cups sih masih berselingkuh ya, masih munafik, masih mengincar target-target lainnya. Ten of Swords, Three of Swords, Five of Pentacles, Seven of Pentacles, and the King of Swords. Wow, Ace of Pentacles dan the Wheel of Fortune. Di bottom of the deck kita ada Ace of Cups, Ten of Pentacles, and the King of Wands. Ya, dia mau kembali tapi tetap mencari orang lain terus ya. Dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri karena ada perselingkuhan.
Dia merasa sakit hati, merasa terluka, sedih, terkhianati, merasa kehilangan. Oke, guys. So, situasi maskul ini sebenarnya lagi kehilangan gairah hidup sih. Jadi karena skandalnya dia juga, dia coba untuk membangun lagi nih ya, karirnya dari nol lagi. Dia berharap bisa mendapati keuangan yang lebih besar ataupun keberuntungan lagi dalam hidupnya, kesuksesan lagi membangun. Tapi kalau aku lihat tertahan ya, tertahan. Jadi kalau aku lihat dia jauh dari yang namanya keberuntungan lagi. Ya. Kenapa? Karena ini adalah karma dari hidupnya dia, perjalanan dia. Ya. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Tapi dia selalu mempermainkan sebuah hubungan terus, komitmen, kerjasama. Sehingga ya dia dihantui tentang karma pengkhianatan terus. Dan permainannya dia ini membuat dia terluka sendiri dan dia sakit hati, menangis setiap malam. Tidak dia bisa ungkapkan ya. Dan dia ingin kembali lagi sama kamu, membangun lagi ya tentang langkahnya dia, dan berharap ada suatu permulaan yang baik lagi dengan kamu. Tapi di sini dia kan orangnya nggak sabaran ya. Jadi dia marah dengan situasinya dia sendiri. Kesempatan terbaik pun dia kehilangan ya. Terutama dalam sebuah hubungan yang harmonis. Dan dia merasa yang dia lihat itu semuanya kompetisi sama dia. Ibarat sebagai lawan. Dan aku lihat di sini memang dia coba untuk bisa keluar dari rasa sakitnya dia. Walaupun masih terluka, masih menusuk pikiran dan hatinya dia. Dia coba untuk lawan. Itu dengan berkelana lagi. Tapi ada keinginan dia untuk bisa menanam lagi tentang kesabaran dan tentang kedamaian hidupnya dia. Karena dia ingin kembali sama kamu. Karena dia tahu dengan kamu itu mendapatkan suatu keberkahan, rezeki yang besar. Ya. Tapi ini masih menahan ya. Jadi rezekinya dia itu tertahan, keberuntungannya. The Chariot, the Hermit, Ten of Wands, the Empress, Two of Wands, Page of Pentacles, the Justice, Karma. Ini karmic circle-nya kuat banget ya. Coba untuk bisa menyembuhkan komitmennya dia ya dengan kamu juga. Dia ingin ada satu keadilan lagi dalam masa depannya dia, terutama kerjasama dengan seseorang. Tapi di sini langkah karirnya dia berat ya.
untuk menuju kesuksesan. Karena kalau aku lihat feminim sudah mulai bisa mengambil tindakan untuk masa depannya dia sendiri yang lebih baik. Ya. Dia coba untuk bisa menaklukkan kamu lagi nih feminim dengan sifat chariotnya. Jadi dia merasa pede banget bisa menaklukkan kamu lagi. Dia juga minta bantuan sama orang pintar ya, untuk bisa mengambil hati kamu lagi. Tapi ternyata sulit, tertekan ya, karena dia melihat kamu sudah bisa mendamaikan diri kamu dan kamu sudah bisa mengambil langkah ya tentang partnership, yaitu hubungan yang baru. Dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia ambil, apa yang dia taklukkan, ini ngebunuh dirinya dia sendiri ya, membunuh karakter, membunuh karirnya dia tahu itu. Tapi dia terus lakukan ya, berselingkuh terus walaupun dia tahu karma buruk gitu ya. Dan dia sebenarnya sadar kesalahan dia tuh. Dia tersakiti lagi ya karena kelakuannya dia, tingkah lakunya dia. Dia di sini coba untuk bisa menjalani hidup sendiri juga. Jadi walaupun dia sudah menikah tapi merasa sendiri. Dia coba untuk mengoreksi diri dari triparty ini yang membuat dia sakit juga ya. Coba untuk melawan kesendirian dia dengan cara ya melakukan skandal lagi. Walaupun sulit, beban, tertekan, dia ingin menghilangkan beban itu, menghilangkan beban itu, ataupun dia kehilangan semangat ya dalam meraih masa depannya dia, karena dia nggak mau menanggung beban. Dan ini membuat dia kehilangan kamu pada akhirnya. Energinya berat. Ketika kamu sudah mulai berdamai, sudah mulai bisa menerima kenyataan, sudah mulai bisa menanam kembali harapan kamu, di sini dia merasa dia ingin kembali dengan kamu. Tapi dia ingin mengendalikan orang baru juga. Pada akhirnya perselingkuhannya dia ini yang membuat dia tertekan sendiri. Ya, tertekan dan sulit bahagia. Bahkan juga kalau aku lihat sulit klimaks ya, kalau untuk kayak udah nggak puas, udah nggak merasakan suatu kenikmatan lagi. Dan dia ingin kembali ke kamu sih kalau aku lihat di sini. Karena melihat kamu tuh sudah bisa menanam rencana kehidupan kamu yang baru, yang lebih positif, yang lebih baik. Bahkan ada yang sudah mengharapkan anak ya, yang mau lahir. Dan melihat kamu tuh sudah mempunyai suatu kesuksesan dalam keuangan, terutama dengan kehidupan baru kamu. Bisa ada orang baru hadir dalam hidup feminim sekarang ataupun nanti ya. Energi bisa cepat atau lambat. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia ingin ngeblok energi negatif dia yang selalu ingin menguasai ya. Tapi memang dia harus bisa sembuhkan dulu, yaitu dengan kejujuran hatinya dia.
Diam 1000 bahasa tapi memantau dan terus menaklukkan tentang triparty. Merasa mampu bisa mensukseskan apa yang diinginkan tapi penuh dengan kemunafikan. Dalam diamnya dia, ketika sendirian dia sadari apa yang dia lakukan itu salah. Karena dia yang memberikan suatu pengkhianatan sehingga dia mengalami perjalanan sebuah kutukan ya. Kutukan dalam kesalahan dia sendiri. Apa nak? Sini. Duduk sini, duduk. Ya. So, diam, Mami lagi baca. Oke. So, maskulin di sini sangat sulit untuk bisa menghindari sakit hati nanti. Dia tertekan ya, guys. Tertekan dia. Dan di sini aku lihat dia coba untuk meninggalkan triparty ini sebenarnya, tapi sulit banget ya, karena merasa bebannya itu berat, tanggung jawabnya berat. Mau tidak mau ya dia harus berperang sendiri dalam karmanya. Guys, dia merindukan kamu. Kangen rasanya dengan feminim yang begitu bisa mendamaikan hidupnya, bahkan memberikan suatu kemakmuran. Dan di sini dia kehilangan tentang kasih sayang dari seseorang yang tulus. Ada rencana untuk sembuh tapi butuh energi, butuh waktu yang sangat lama. Bisa 7 bulan, 7 tahun ya di sini untuk bisa berdamai sebelum kembali ke kamu, dan harus belajar sabar meraih pasangan hidup. Di sini maskulin coba untuk membahagiakan diri dengan orang baru atau kehidupan barunya. Tapi memang ini di bawah kontrol dia, jadi dia yang mengendalikan kebahagiaan dia termasuk dengan orang baru. Pada akhirnya ya dia harus berkompetisi ya untuk meraih karma baik. Dan ini bisa menahan rezekinya dia untuk datang ataupun keberuntungan yang datang pada dia. Karena ego dalam mempertahankan dan mengontrol suatu kebahagiaan ataupun masa depan. Kita nggak bisa mengontrol masa depan ya. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tapi kita bisa memantau saja, tapi tidak bisa mengendalikan. Satunya cara adalah memperbaiki diri untuk mengikis sesuatu yang buruk menjadi baik. Masculine, express your love. You only want to love. Go ahead and make the romantic gesture. New love, see? A new person has stirred your romantic feelings and the wedding. Yeah, masculine. Patient. Engagement. Free yourself. Okay. The honeymoon. Expression. Wow, guys. So, aku lihat di sini maskulin
memang coba untuk ekspresikan perasaannya dia, karena nggak bisa ekspresikan ke kamu ya. Satu sisi karena malu, dia sudah membuat suatu keputusan, yaitu meninggalkan kamu ya. Tapi di sini dia ingin bebas. Jadi gini, dia membuat keputusan dengan orang baru itu dengan harapan dia akan lebih bebas dibandingkan dengan kamu. Dia sangat bergairah nih. Ada yang sudah menikah dengan orang baru, tapi pada akhirnya akan pisah karena dia ingin bebas. Dan dia dengan orang baru ini pun merasa bebas aja sih, karena kan ya yang memberikan ataupun yang mengontrol ekspresi itu dia. Jadi orang baru ini nggak boleh ekspresikan cintanya sama dia, jadi semaunya dia aja gitu. Pada akhirnya nanti kalau aku lihat, dia dengan orang baru ini coba untuk bisa menikmati hidup, tapi tidak ada komitmen kalau aku lihat. Karena ya the wedding sama the free yourself, jadi ya kayak orang tuh nggak mau menikah, bebas saja. Express your love dengan seksual, jadi semaunya dia, mengikuti kata hatinya dia. Dan aku lihat dari adanya make the effort and release your ex ya, dia baru menyadari akan ada pembayaran karma dari apa yang dia lakukan, attractions ya. Dan ini adalah tanda tentang perpisahan dia dengan orang barunya, karena ya dia tidak mau terikat. Dan ini adalah karma dari mantan, yaitu kamu ya, dari feminim. Dia janji-janji nih, ayo kita menikah, kita mempunyai liburan bersama. Tapi pada akhirnya ketika orang baru ini oke, sudah mau, dia ingin bebas. Dan ini adalah pembayaran karma dari orang lama, yaitu kamu ya feminim. Dia baru menyadari, dia membohongi perasaan dirinya dia sendiri ya. Dan ini adalah tanda pembayaran karma dia dari actionnya dia. Dan dia harus bisa menerima ini tanpa bisa dia tolak lagi ataupun lari. Perpisahan. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Thank you so much, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.